Pernah ngerasa nggak sih hubungan kita sama teknologi itu kok kayaknya kuat banget ya? Seolah-olah ada kekuatan gaib yang bikin kita nggak bisa berhenti scrolling. Nah, di sini kita bakal ngebahas fenomena yang lagi rame, namanya brain rot. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa ngambil alih lagi kendali atas fokus kita. Kutipan ini rasanya makin relevan aja ya sekarang. Coba deh pikirin, sihirnya media sosial. Kemampuannya buat nahan perhatian kita berjam-jam. Kita bisa duduk diem, yang gerak cuma jempol doang, tapi bener-bener tersihir sama layar kecil di tangan kita. Dan sekarang, perasaan ini ada namanya brain rot. Saking ramainya istilah ini, sampai-sampai Oxford menobatkannya sebagai Word of the Year buat tahun 2024. Ini tuh soal penurunan mental, gara-gara kita kebanyakan nonton konten online yang, ya, gitu-gitu aja, dan gak ada habisnya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk coba kita jujur-juruan sebentar. Ada nggak sih dari gejala-gejala ini yang kamu rasain? Ini bukan buat diagnosis ya, tapi lebih nunjukin betapa umumnya pengalaman ini buat banyak orang. Yang bikin kaget dari tanda-tanda ini tuh betapa familiarnya kan? Ngerasa lemes, susah fokus, cemas nggak jelas kenapa. Ini semua tuh gejala dari apa yang sering disebut zombie scrolling. Pas kita nge-scroll tanpa tujuan, sampai otak kita rasanya mati rasa. Gampang banget sih nganggap ini cuma soal males-malesan atau kurang motivasi. Tapi masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan soal niat, tapi soal biologi. Biar benar-benar paham apa yang terjadi, kita perlu ngintip sedikit ke dalam otak kita. Oke, yuk kita ngomongin dopamin. Kita sering dengernya sebagai hormon kesenangan, tapi itu kurang tepat. Sebenarnya, dopamin itu lebih ke molekul motivasi. Dan kuncinya di sini, secara alami dopamin itu keluar setelah kita berusaha. Misalnya abis mendaki gunung atau kelar ngerjain tugas yang susah. Itu hadiah dari otak kita yang bilang, kerja bagus, lakuin lagi ya. Coba bayangin gini, para ahli syaraf bilang, di otak kita tuh ada semacam timbangan rasa senang dan rasa sakit. Usaha yang beneran, kayak olahraga, itu bikin timbangannya miring sedikit ke rasa sakit. Nah, otak kita ngasih dopamin buat nyeimbangin. Tapi media sosial ngebajak sistem ini. Tiap scroll, itu suntikan dopamin instan yang gampang, yang bikin timbangannya miring ke rasa seneng. Buat nyeimbangin lagi, otak kita malah dorong balik ke arah rasa sakit, yang akhirnya bikin kita ngerasa hampa, cemas, dan butuh suntikan dopamin lagi. Nah, karena otak terus-terusan dibanjirin dopamin gampangan ini, dia akhirnya ngelakuin satu hal buat ngelindungin diri. Jumlah reseptor dopaminnya dikurangin. Hasilnya, kamu jadi kebal. Aktivitas yang dulu kamu suka, sekarang rasanya jadi hambar. Kamu butuh konten yang lebih banyak, lebih cepat, cuma buat ngerasain sesuatu. Inilah yang bikin kita scrolling kompulsif tanpa ada kepuasan sama sekali. Dan visual ini nunjukin dampaknya secara gamblang. Berkat riset dari orang-orang kayak Dr. Gloria Mark, kita jadi tahu kalau rentang perhatian kita tuh anjlok parah. Tahun 2004 kita bisa fokus ke satu layar rata-rata 2,5 menit. Coba lompat ke 2023, angkanya turun jadi cuma 47 detik. Gila kan? Ini bukan kebetulan. Platform-platform ini emang dirancang buat bikin kita pengen lihat hal baru terus-terusan. Oke, tadi itu emang kabar buruknya. Tapi, disinilah ceritanya berbalik. Kabar baiknya tuh bener-bener luar biasa. Kita selama ini ngeremehin banget kekuatan organ yang ada di antara dua telinga kita. Otak kamu itu bukan korban pasif, dia itu superkomputer yang super kuat. Kita kan sering mikir ya, orang jenius kayak Einstein itu lahirnya udah beda. Tapi, dengerin deh kata-katanya sendiri. Dia bilang, kehebatannya itu bukan karena kecerdasan bawaan, tapi karena kemampuannya buat bertahan dengan masalah lebih lama. Fokus yang dalam, menurut dia, bukan bakat magis. Itu adalah keahlian yang dilatih. Dan semua keahlian bisa dipelajari. Biar kebayang skalanya, kita main angka dikit ya. Otak manusia itu punya sekitar 100 miliar neuron. Tapi bukan itu angka yang paling wow. Yang benar-benar bikin melongo itu jumlah potensi koneksi antar neuron-neuron itu. Yang angkanya bisa sampai segini, 1 kuadriliun. Biar ada perbandingan, ada lebih banyak potensi koneksi di otak kamu daripada jumlah bintang di seluruh galaksi Bima Sakti. Coba renungin deh, masing-masing dari kita ini bawa alam semesta di dalam kepala kita. Jadi pertanyaannya bukan kita punya kekuatan atau enggak, pertanyaannya gimana cara kita ngebukanya. Jawabannya ada di satu konsep yang keren banget, neuroplastisitas. Ini adalah penemuan ilmiah yang bilang kalau otak kita itu nggak kaku, nggak permanen. Otak kita terus-menerus membentuk ulang dirinya sendiri. Dan itu artinya, kitalah arsitek dari perubahan itu. Intinya, neuroplastisitas itu artinya otak kamu tuh lentur, bisa dibentuk.
Setiap hal yang kamu lakuin dan setiap pikiran yang kamu pikirin itu secara fisik ngebentuk ulang sirkuit di otak. Gampangnya gini, jalur saraf yang sering kamu pakai bakal makin kuat dan yang jarang dipakai bakal melemah. Otak kamu itu secara harfiah jadi cerminan dari kebiasaanmu. Ada satu eksperimen klasik pakai tikus yang nunjukin ini dengan jelas banget. Ilmuwan bikin 3 lingkungan. Satu kandang isinya tikus sendirian, satu lagi rame-rame tapi ngebosenin, dan yang ketiga, lingkungannya diperkaya pakai mainan dan tantangan. Hasilnya, tikus di lingkungan yang kaya tantangan itu korteks otaknya jadi lebih tebal dan lebih terhubung. Otak mereka secara fisik jadi lebih kuat. Cuma gara-gara lingkungan. Nah, ini nyambungnya ke kita gimana? Scrolling tanpa mikir itu sama aja nempatin otak kita di kandang yang terisolasi. Otak kita karena ngerasa nggak ada tantangan, mulai motongin koneksi-koneksi yang nggak kepake. Tapi sebaliknya, waktu kita nantang diri kita dengan membaca, belajar, mecahin masalah, kita maksa otak kita buat numbuhin koneksi baru. Kita secara harfiah lagi ngebangun otak yang lebih baik. Oke, kita udah bahas masalahnya, udah bahas juga potensinya. Sekarang, gimana caranya biar ini jadi nyata? Ini bukan lagi soal teori, ini soal eksperimen pribadi yang simple yang bisa kamu mulai hari ini buat ngerasain sendiri perubahannya. Eksperimennya simple, tapi jujur nggak gampang. Langkah pertama, selama sebulan hapus semua aplikasi scrolling dari HP kamu. Langkah kedua, ganti waktu luang itu dengan tantangan yang nyata. Pergi ke toko buku, beli buku fisik, dan komitmen buat nyelesain buku itu. Tindakan memilih, megang bukunya, dan fokus cuma ke satu cerita itu adalah usaha yang dibutuhkan otak kamu buat mulai proses membangun kembali. Dan biar jelas ya, tujuan tantangan ini bukan buat jadi jenius dalam semalam. Tujuannya adalah untuk berhenti ngelawan cara kerja alami otak kita dan mulai kerja bareng dia. Ini soal menukar dopamin murahan dengan kepuasan yang didapat dari usaha dan ngasih otak kita jenis tantangan yang emang jadi makanannya. Berpikir secara mendalam. Terus, apa yang bisa kamu harapin? Setelah sebulan, kamu bakal ngerasa bedanya. Kabut di kepala itu bakal mulai hilang. Kamu bakal ngerasa pikiranmu lebih tenang, lebih jernih, dan kamu punya ruang di kepala buat benar-benar mikir. Jadi lebih proaktif, bukan cuma reaktif. Jadi, pada akhirnya, intinya cuma satu. Ilmunya udah jelas. Kamu punya kendali atas fokus dan kesehatan mentalmu jauh lebih besar dari yang kamu kira. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya? Pertanyaannya sekarang adalah, kamu mau nggak buktiin sendiri?